A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah pertemuan yang bermanfaat, baik kemanfaatan untuk kita laku sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan tauhid, bimbingan kerohanian dengan mengesahkan Tuhan, dengan membawa sebuah tema, siapa yang dikatakan anak soleh itu. Tentu hal ini kita harus memandang daripada dua sisi kacamata, antara kacamata syariat dan kacamata hakikat. Tetapi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tidak hanya sekedar kacamata syariat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana dari sisi kacamata hakikatnya. Siapa yang dikatakan anak soleh itu? Setiap manusia yang normal pasti akan mengharapkan memiliki seorang anak yang soleh. Dan sebetulnya proses untuk memiliki anak yang soleh itu pasti tidaklah mudah, pasti tidaklah gampang untuk memiliki anak yang soleh. Kalau secara syariatnya, untuk memiliki anak yang soleh, itu harus dididik di dalam ilmu agama yang benar. Berkaitan dengan anak yang soleh, itu ada dua pandangan. Ada yang dikatakan anak soleh itu karena dipandang dari sisi manusia, hanya sekedar dilihat dari jasad jasmaniah ini saja. Dan ada juga yang dikatakan anak soleh itu yang benar dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau soleh, anak soleh yang dipandang manusia itu berarti ada kaitannya dengan jasad jasmaniah ini. Bila lakunya jasad jasmaniah ini, mereka itu baik di mata manusia, baik dipandang manusia, seperti halnya kalau kita melakukan ibadah sholat. Yang kasat mata dipandang manusia ini baik,
itu sudah dikatakan menjadi anak yang soleh. Itu kalau dipandang daripada kacamata syariatnya. Berarti anak soleh itu adalah anak yang sudah melakukan taat menurut jasad jasmania ini. Tetapi bagaimana kalau dipandang dari sisi hakikatnya anak yang soleh itu? Kalau dipandang sisi dari hakikatnya adalah bukan dipandang dari sisi jasad jasmania ini, tetapi dipandang dari sisi kelakuannya hati. Kalau dilihat dari jasad jasmania ini seolah-olah taat itu mudah. Tetapi yang terpenting adalah dari sisi hakikatnya yang sebenarnya. Bagaimana kelakuan hati manusia ini? Bagaimana kelakuan diri kita ini di dalam hati ini yang terpenting. Lalu kelakuan hati yang seperti apa yang bisa dikatakan sebagai anak yang soleh itu? Adalah kelakuannya hati yang jelas di mana hati mereka ini, seorang anak ini, seorang manusia ini tentunya sudah makrifat terhadap Allah. Itulah kelakuannya hati yang bagus yang dikatakan anak yang soleh. Sebab jika hati ini belum bisa makrifat terhadap Allah, pasti hati ini akan selalu muncul sifat-sifat yang jelek, akan selalu muncul sifat basariah. Karena yang namanya sifatnya nafsu itu pasti mengajak ke dalam jalan yang sesat, jalannya langkah-langkahnya setan. Selalu muncul sifat-sifat yang jelek manakala seorang manusia ini belum bisa makrifat terhadap Allah. Seperti halnya kalau kita ini selalu merasa tidak cocok di dalam hati, tatkala kita ini didatangkan oleh Allah mengenai perkara-perkara yang tidak enak menurut hawa nafsu. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasanya syariat dan tarekat ini hanya mendidik jasad jasmaniah itu untuk menjadikan anak yang soleh menurut dohir jasad jasmaniah ini. Jadi kalau kita masih mengaji tentang ilmu agama, hanya syariat dan tarekat saja, itu berarti kita ini telah mendidik menjadikan anak yang soleh itu hanya menurut dohir jasad jasmaniah ini saja. Hanya menurut pandangan manusia ini saja, di mana yang katanya menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Kalau menjauhi larangan dan mematuhi perintah itu secara jasad jasmaniah itu sangatlah mudah. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan yang seolah-olah dibuat oleh manusia. Tetapi bagaimana caranya kita ini tidak melanggar aturan-aturan Allah yang dilihat dari sisi hakikatnya, yang dilihat dari pandangan hati ini bagaimana?
Kalau kita ini dipandang dari hakikat dan makrifat, ajaran hakikat dan makrifat itu berfungsi untuk mendidik hati manusia untuk menjadikan anak yang soleh menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran syariat dan tarekat itu hanya mendidik bagaimana bagus jasad jasmaniah ini. Tetapi kalau untuk ajaran hakikat menuju marifat, itu untuk mendidik di dalam hati manusia ini. Itulah saudara-saudaraku perlu panjenengan ketahui. Janganlah kita ini hanya mempelajari ilmu agama itu hanya syariat dan tarekat saja, yang hanya mengajarkan bagaimana jasad jasmaniah ini bagus saja. Seperti contoh, masih menghitung-hitung pahala, masih berharapkan surga, masih menghitung amal-amal. Nah, itu masih di syariat dan tarekat. Tetapi tingkatkanlah iman panjenengan sampai dengan hakul iman. Bagaimana caranya untuk meningkatkan? Ya, kita harus belajar tentang ilmu hakikat menuju makrifat. Karena untuk menjadikan manusia, seseorang, agar anak itu dapat bisa dikatakan anak yang soleh, kita harus belajar tentang ilmu hakikat menuju makrifat. Karena bila dikatakan menjadi anak yang soleh, menjadi seseorang anak yang soleh itu, manakala hatinya ini sudah bisa mengesahkan Tuhan, hatinya ini sudah bisa mengahadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru dikatakan sebagai anak yang soleh. Jika kita ini belum bisa mengesahkan Tuhan, maka juga belum bisa dikatakan kita ini sebagai anak yang soleh. Karena sesungguhnya orang-orang yang ingkar ini, manakala disampaikan tentang ilmu hakikat menuju makrifat, mereka itu kebanyakan tidak percaya. Sebab apa mereka kok tidak percaya? Mereka kok ingkar? Mereka kok kafir? Ya karena hati mereka itu telah ditutupi oleh kesenangan-kesenangan duniawiyah, yang kami sebut adalah syahwatun dunia. Karena mereka manusia tidak mau memperhatikan ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat. Yang disenangi hanyalah ajaran-ajaran jasad jasmaniah ini saja. Seolah-olah ajaran-ajaran jasad jasmaniah ini dapat menolong dirinya. Walaupun dikatakan taat, manakala hati mereka belum bisa makrifat terhadap Allah, itu belum dikatakan taat dan belum bisa dikatakan menjadi anak yang soleh. Dan mereka itu ditutupi oleh kesenangan-kesenangan duniawiyah. Padahal manusia ini sudah pasti ditunggu oleh yang namanya kematian, di mana kematian itu tidak bisa diajukan atau tidak bisa diundurkan. Jika manusia ini meninggal
dan belum bisa makrifat terhadap Allah, pasti mereka itu nanti di akhirat akan mengalami yang namanya kebingungan atau kebutaan. Seperti contoh halnya saya ini ingin pergi ke Jakarta. Manakala saya ini mau pergi ke Jakarta dan belum tahu jalannya, pasti saya kebingungan. Walaupun sudah dikatakan tujuannya Jakarta, yang namanya tidak tahu jalan, pasti saya bingung dan tidak mungkin sampai Jakarta. Ya kalau bertanya di dalam dunia ini, bertanya alamat Jakarta, kita bertanya kepada seseorang mungkin dikasih tahu. Dan diarahkan loh ini loh jalannya, ini loh jalannya, dan ini jalannya. Tetapi jika manusia ini belum tahu jalannya menuju kepada Allah, dan kita ini segera dijemput oleh dengan kematian, maka kita mau tidak mau pasti akan bingung dan mengalami kebutaan selama-lamanya di akhirat. Di mana kebutaan itu di bahasa syariat kan itu adalah mengalami penyiksaan. Setelah disiksa, baru di situ mengalami penderitaan yang kekal dan abadi. Kecuali atas pertolongan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa kok saya ini bingung? Ya karena belum tahu jalannya untuk kembali kepada Allah. Padahal sering dikatakan kalau ada orang meninggal itu, banyak yang mengatakan saudara-saudara kita ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi tidak mengerti makna atau isi yang terkandung di dalamnya itu seperti apa. Ya sama halnya tadi saya ini mau pergi ke Jakarta, tidak tahu jalannya. Agar kita supaya tahu jalannya menuju Allah, ya kita ini harus belajar kepada guru akhirat. Dan jangan kita ini hanya belajar kepada guru dunia saja. Sebab jika diri panjenengan belajar kepada guru dunia saja, maka Anda juga akan diarahkan di dalam urusan-urusan dunia saja. Tidak mungkin panjenengan ini belajar kepada guru dunia diarahkan ke akhirat, itu tidak mungkin. Karena yang diketahui guru dunia ini hanya tentang dunia. Bagaimana kita mendapatkan amalan yang banyak, bagaimana kita mendapatkan rezeki yang banyak, harus dibaca sekian ratus, harus diamalkan sejak berapa ribu, nanti supaya kita ini mendapatkan rezeki lancar, dan lain-lain sebagainya itu. Ya pasti hanya diajarkan tentang dunia. Berbeda lagi dengan kita belajar kepada guru akhirat. Pasti hati kita ini diarahkan kepada menuju pada Tuhan. Nah, kalau kita menuju kepada sang pemilik alam semesta ini, masalah dunia itu pasti mengikuti. Yang kita jalannya benar, kita jalannya itu menuju yang punya dunia, ya pasti kita ini dunia itu mengikuti. Tetapi kalau hanya belajar di dalam guru dunia, ya tidak mungkin akhirat mengikuti. Guru akhirat itu mengajarkan
hati manusia untuk bisa menuju jalan yang lurus, yaitu jalannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya diri panjenengan ini harus mau mendengarkan ilmu hakikat dan makrifat. Itu yang pertama. Setelah Anda mendengarkan, lalu Anda memahami. Setelah memahami, lalu melakukan dalam bentuk kholwat, dalam bentuk uzlah, meditasi, kesah, bertapa, atau dan lain-lain sebagainya. Harus melakukan itu. Setelah melakukan kholwat, meditasi, dan lain-lain sebagainya, itu panjenengan harus mau mengistiqomahkannya. Harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik menghadapi aktivitas, baik menghadapi masalah, dan lain-lain sebagainya, itu harus dilakukan. Lakunya siapa? Ya lakunya hati ini yang harus selalu condong terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Dan ini hanya diketahui oleh saudara-saudara kita yang sudah makrifat terhadap Allah. Tetapi kalau bagi ahli hijab belum makrifat, ya tidak mungkin tahu dan tidak mungkin paham. Karena kebanyakan saudara-saudara kita yang masih duduk di ahli hijab, yang dikatakan ahli hijab, mereka itu menggunakan akal jasad jasmania ini, menggunakan akal basariah ini. Itulah yang menyebabkan tidak masuknya hati. Ya karena yang namanya ajaran hakikat menuju ma'rifat itu mempelajari hati. Ya harus menggunakan hati dalam pemahamannya. Kalau kita menggunakan akal jasad jasmania ini tentu tidak akan bisa masuk dalam hati. Bisanya hanya masuk di dalam akal yang ujung-ujungnya mengajak berdebat, mengajak akal-akalan. Itulah saudara-saudaraku, agar kita ini dikatakan siapa sih anak yang soleh itu? Anak yang soleh itu adalah anak yang sudah makrifat terhadap Allah. Anak yang sudah mengenal Allah dan mengenal dirinya sendiri. Di mana anak yang soleh itu pasti hatinya selalu condong terhadap Allah, walaupun dalam keadaan apapun atau situasi apapun. Jadi kesimpulannya, sebelum kami tutup mengenai tema di atas tadi, siapa sih yang dikatakan anak yang soleh itu? Yang dikatakan anak yang soleh adalah seseorang manusia yang sudah makrifat terhadap Allah. Itulah saudara-saudaraku sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan walaupun sedikit menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Untuk itu cukup sekian, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.